Assalamualaikum sahabat Green Oceana. Berjumpa lagi di sesi kisah Islami, sebuah segmen khusus yang kami sajikan untuk sahabat semua. Pada tayangan kali ini, Green Oceana akan menceritakan kisah mengenai Imam Syafi'i yang melakukan hal cukup aneh ketika berkunjung ke rumah Imam Ahmad. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke ceritanya. Suatu hari Imam Syafi'i berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad mempunyai seorang putri yang solihah. Ia merupakan perempuan yang rajin beribadah. Siang berpuasa, malam pun kerap diisi dengan sholat dan membaca ayat-ayat suci. Ia juga suka mendengar kisah-kisah orang soleh. Karena hal itu pula lah, ia tahu sosok Imam Syafi'i yang begitu terkenal kan keilmuannya. Putri Imam Ahmad begitu mengidolakan Imam Syafi'i. Ia ingin sekali melihat Imam Syafi'i secara langsung, sebab sang ayah sangat menghormatinya. Suatu ketika Imam Syafi'i berkunjung ke rumah Imam Ahmad. Ketika Imam Syafi'i berkunjung ke rumah mereka, sang putri merasa senang dan penasaran apa saja kiranya yang akan dilakukan Imam Syafi'i ketika menginap di rumah mereka. Ia berharap bisa secara langsung melihat apa saja yang dikerjakan Imam Syafi'i serta mendengar ucapan-ucapannya. Ia begitu berharap mendapatkan teladan dan nasihat dari sang imam. Akhirnya malam itu pun tiba. Imam Syafi'i makan bersama dengan mereka. Setelah selesai makan bersama, Imam Ahmad menuju tempat sholat untuk melakukan sholat dan juga dzikir. Namun Imam Syafi'i ternyata malah tiduran terlentang. Sedangkan sang putri selalu mengawasi Imam Syafi'i sampai fajar. Pada akhirnya hal ini membuat sang putri dari Imam Ahmad mengeluh kepada ayahnya. Pada pagi hari, sang putri berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, apakah benar dia ini Imam Syafi'i yang engkau ceritakan padaku dulu?" Jawab Imam Ahmad, "Benar anakku, dia adalah Imam Syafi'i." Kemudian putri dari Imam Ahmad semakin protes. Kata putri Imam Ahmad, "Aku mendengar bahwa engkau menghormati Imam Syafi'i, tapi apa yang aku lihat tadi malam begitu mengecewakan. Beliau tidak sholat, tidak dzikir, tidak pula melakukan wirid, dan aku juga melihat ada 3 hal yang aneh dan mengganjal." Imam Ahmad pun langsung bertanya kepada putrinya, "Apa saja 3 hal yang mengganjal, wahai anakku?" Kemudian putrinya pun berkata, "Pertama, ketika kita sajikan makanan kepada Imam Syafi'i, dia makan begitu banyak sekali, dan ini berbeda dengan yang kudengar. Kedua, ketika masuk kamar, dia tidak beribadah, sholat malam. Kemudian ketiga, pada saat sholat subuh bersama kita, dia tidak melakukan wudhu." Setelah itu, ketika agak siang, dan kemudian terjadi perbincangan antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad pun bertanya kepada Imam Syafi'i dan juga menjelaskan apa yang disaksikan oleh putrinya. Lalu kemudian Imam Syafi'i berkata, "Semoga Allah merahmatinya. Wahai Aba Muhammad, aku memang semalam banyak makan karena aku tahu bahwa makananmu adalah makanan yang paling halal di negeri ini. Dan makanan halal itu membawa kemuliaan, keberkahan, dan menjadi obat dari penyakit. Karena itulah aku makan banyak di rumahmu." Kemudian mengenai pertanyaan kedua, kenapa kemarin aku tidak melakukan sholat malam? Hal itu karena ketika aku meletakkan kepalaku untuk tidur, aku melihat seolah-olah Al-Quran dan hadis berputar-putar di depanku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan kepadaku 70 jawaban dari persoalan-persoalan ilmu fikih yang kususun untuk kemaslahatan umat Islam. Adapun mengenai pertanyaan ketiga, yakni kenapa saat sholat subuh bersama kalian aku tidak melangsungkan wudhu? Sebenarnya demi Allah, tadi malam semenjak sholat isya, kedua mataku tidaklah dapat terpejam sehingga membatalkan wudhu. Semalaman aku terus terjaga sehingga aku sholat subuh bersama kalian dengan wudhu sholat isya. Setelah menjelaskan semua hal yang terjadi, kemudian Imam Syafi'i berpamitan untuk pulang. Setelah itu Imam Ahmad berkata dan berpesan kepada putrinya bahwa sebenarnya yang dikerjakan oleh Imam Syafi'i semalam dalam keadaan tiduran itu lebih utama daripada apa yang dikerjakannya sambil sholat malam.
tentunya menjadi sesuatu yang luar biasa para sahabat sekalian, bahwasanya di balik prasangka terdapat sesuatu hal yang luar biasa. Dan ini menjadi kisah yang menakjubkan dari Imam Syafi'i yang tentunya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak mudah berprasangka, dan juga menjadi pelajaran bagi kita semua bagaimana kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, apa yang didedikasikan oleh beliau dalam keilmuan dan dedikasi kepada umat Islam. Ya, inilah kisah yang bisa Green Oceana sampaikan pada tayangan kali ini. Ambil apa yang menjadi nilai positif dan buang apa yang menjadi nilai negatif untuk kebaikan kita bersama. Baik, salam sehat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.